2 hari lalu aku mudik, kangen dengan suasana Jogja. Kebetulan malam Jumat, lalu giliran adikku jaga kampung. Jadilah aku menemani dia. Setelah ngobrol ngalur ngidul, sampailah kami berlima. Pak Gio, Kelik, Sutris, dan aku beserta adikku pada pembicaraan yang seram-seram. Termasuk pengalamanku ketika masih remaja dulu. Dari Pak Gio lah aku tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampungku, sudah meninggal dunia. Bukan karena digebukin orang kampung atau ditembak polisi, melainkan gantung diri karena hubungannya dengan seorang gadis tidak direstui oleh ibunya. Orang tua satu-satunya. Sebetulnya mereka berempat termasuk adikku agak enggan ketika ku tanya tentang sebab musabab meninggalnya Sukardi. Bahkan Kelik langsung terlihat gelisah dan sekali-kali ia menatap ujung gang dengan wajah agak pucat. Dengan sedikit berbisik, Sutris menatapku serius. "Bang, cerita yang lain saja ya," katanya kepadaku. Adikku pun mendukungnya, namun aku tetap ngotot. "Ada apa sih? Kalian kayak diuber setan saja," tanyaku sambil mengambil tempe goreng kesukaanku. "Bukan begitu, Bang," kata Sutris menatapku ragu. "Suasana kampung ini loh baru saja pulih," timpal Kelik sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanyaku heran. "Ya dari teror hantunya Sukardi itu," kata adikku sambil menatap lagi ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja aku baru melihat wajah adikku segelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya. "Besok pagi saja aku ceritain tuntas," kata Sutris sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanyaku. "Tidur ngantuk nih," katanya sambil ngeloyor pergi. Tak lama kemudian Kelik pun pamit pulang. Jadilah aku, adikku, dan Pak Gio lah yang jaga kampung sampai pagi. Siangnya pukul 11 aku sudah bertandang ke warung sotonya Sutris. Penasaran pengen tahu ada peristiwa apa di kampungku pasca meninggalnya Sukardi, preman kampung itu. Kebetulan di situ juga ada Pak Joko, tukang bakso langgananku. Sutris yang melihat kedatanganku langsung berkata, "Tanya saja Pak Joko biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecimpuhan. "Cerita apa, Mas?" katanya sambil nyeruput topi hitam. "Itu loh Pak, tentang Sukardi," kata Sutris kembali menimpali. "Wah, yang lain saja toh Mas Hari, saya loh masih trauma," katanya sambil nyengir. Waduh gawat nih, mereka berdua saling lempar tangan. Tentu ada yang tak beres. Pantesan tadi malam ibuku agak khawatir ketika kami berdua pamit mau jaga kampung. Setelah ku rayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. "Sudah sebulan lebih saya libur jualan Mas, karena di Gunung Kidul baru panen, sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini," katanya sambil menghisap rokok kretek kesukaannya. Malam itu, hujan dari pagi sampai sore belum juga reda. Tidak seperti biasanya, sampai jam 9.30 baksoku belum laku seporsi pun. "Wah, alamat pulang dengan tangan hampa nih," gumamku sambil mengusap muka dari tetesan air hujan. Dengan agak malas, aku kembali memukuli mangkok baksoku. Pas di pertigaan Kemandungan, terdengar suara serak-serak basah. "Bakso 3 mangkok, Kang." Meskipun duduk membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Sukardi, preman kampung yang biasanya sering minta baksoku gratisan. Waduh, apes nih, daganganku belum laku sudah dipalak, batinku. Daripada kenapa-napa, langsung saja aku bikinkan 3 mangkok bakso pesanan Mas Sukardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Anehnya, meskipun bakso sudah sodorkan, namun ia tetap duduk membelakangiku, dan tanpa menoleh dia langsung menyantap baksonya dengan lahap. Aku agak heran, biasanya tingkah Mas Sukardi hendak karu-karuan. Bila sedang kumat premannya, entah mengosak-asik dagangan baksoku, atau memukuli mangkok bakso sekeras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu dia diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk membelakanginya. Nah, tak seberapa lama, terdengar suara beratnya. "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil meletakkan mangkuk keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadap-hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat Sukardi dengan bajunya berlumuran darah dan ada tali mengikat lehernya. Sementara matanya melotot dengan lidah terjulur. Persis korban gantung diri. Mataku langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Pas sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerubungi oleh Mas Sutris dan teman-teman yang jaga kampung. Dengan terbata-bata aku menceritakan pertemuanku dengan preman itu. Dan dari Mas Sutris lah aku tahu bahwa Sukardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri di Pakuningratan. Begitu yang saya alami, Mas Hari, pungkas Pak Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya. Pantesan tadi malam teman-temanku tidak mau bercerita karena hampir selama 40 hari arwah gentayangan Sukardi menteror kampungku, dan baru reda setelah Kiai Dullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya.